Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rifai dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Inggris, mata kuliah Emotional Intelligence, dosen pengampu Dr. Sri Watini MPD, Universitas Pancasakti Bekasi. UTS Emotional Intelligence. Apa itu Emotional Intelligence? Emotional Intelligence, kecerdasan emosional, adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi. To manage our emotional life with intelligence, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya. The appropriateness of emotion and its expression, melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Emotional intelligence juga bisa dibilang kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Tujuan mempelajari emotional intelligence: 1. Menjaga keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil. 2. Membuat keputusan yang baik. 3. Berkomunikasi dengan efektif. 4. Memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun di bawah rasa stres. Manfaat mempelajari emotional intelligence: dengan memiliki kecerdasan emosional, kita akan terhindar dari penyakit seperti stres, kecemasan, depresi, ketakutan, kepanikan berlebih, overthinking, gangguan psikis, penyakit dalam. Prinsip-prinsip pengembangan itu ada 4. Yang pertama itu ada ranah intrapribadi, ranah suasana hati umum, penyesuaian diri, ranah pengendali stres. Hambatan-hambatan dan tantangan dalam mengelola emotional intelligence: takut mengambil resiko, lebih suka menilai daripada menghasilkan suatu gagasan, menganggap remeh suatu masalah, selalu tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Contoh dan implementasi di lingkungan sekolah. Contoh, datang tepat waktu, selalu mentaati peraturan sekolah, dan selalu mengerjakan tugas yang diberikan. Implementasi: kreatif, inovatif, selalu memberikan dampak yang positif dan tanggung jawab. Contoh dan implementasi di lingkungan kampus. Contoh, selalu membuat tugas yang dosen berikan, taat pada aturan kampus yang berlaku, selalu berbaur dengan siapapun. Implementasi: berpikir kritis, membuat keputusan-keputusan yang matang, mampu memberikan ide yang positif dan bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Contoh implementasi di lingkungan kerja. Contoh, mampu bersosialisasi dengan atasan maupun bawahan, menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik, dan sopan serta bertanggung jawab. Implementasi: mampu bekerjasama dengan semuanya, membuat proyek perusahaan dengan baik, mampu beradaptasi dalam keadaan mudah maupun susah, dan memberikan masukan positif terhadap bawahan. Contoh dan implementasi di lingkungan masyarakat. Contoh, membantu sesama, tolong-menolong, ramah dengan sesama. Implementasi: tetap aktif di rukun tetangga dan rukun warga, tetap mengikuti gotong royong walaupun tidak diminta, dan selalu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Penjelasan implementasi emotional intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Revolusi 4.0 dan Society 5.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan konsep penerapan automatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya, di mana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Penerapan revolusi industri 4.0 di pabrik saat ini juga dikenal dengan istilah smart factory. Tidak hanya itu, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan on time saat dibutuhkan melalui jaringan internet, sehingga proses produksi dan pembukuan yang berjalan di pabrik dapat termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan di mana saja, selama terhubung dengan internet. Sedangkan
Menghadapi era Society 5.0 ini dibutuhkan kemampuan 6 literasi dasar seperti literasi data, yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi big data di dunia digital. Kemudian literasi teknologi, memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, coding, artificial intelligence, machine learning, engineering, plus biotech. Dan terakhir adalah literasi manusia, yaitu humanities, komunikasi dan desain, kata Dwi Nurani. Sebagai pendidik di era Society 5.0, para guru harus memiliki keterampilan di bidang digital dan berpikir kreatif. Menurut Zulfikar Alimuddin, Director of Hafez Highly Functioning Education Consulting Service menilai di era masyarakat 5.0, Society 5.0, guru dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas. Alimuddin 2019. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus dimanfaatkan pendidik di era Society 5.0. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.